Oke, saudara siap ya, kencangkan sabuk pengaman sekali lagi. Oke, nah beberapa minggu ini kita sudah banyak mendengar dan saya juga sudah menegaskan bahwa eklesia, yaitu tubuh Kristus, adalah orang yang diutus keluar, sekelompok orang diutus keluar untuk menyatakan eksistensi dari Kristus sendiri. Kita itu tidak diutus dari dunia, saudara. Kita diutus dari surga. Seperti Yesus mengatakan bahwa dia juga diutus oleh Bapaknya dari surga ke bumi. Untuk apa? Ya jelas sekali, tujuan Kristus adalah untuk menebus semua manusia. Tetapi setelah itu Kristus selesai dengan pekerjaannya di atas kayu salib, sudah selesai. Kemudian dia mati, dikuburkan 3 hari, kemudian dia bangkit, kemudian dia hidup lagi 40 hari. Dalam 40 hari itu kemudian dia juga naik ke surga. Sekarang Yesus ada di mana, saudara? Ibu Umar pun langsung tahu ya, surga gitu ya, di sebelah kanan Allah Bapa. Logo kita ini tahta. Ya. Kenapa ya Agape Grace Family nggak pakai salib gitu ya? Sebenarnya nggak salah sih pakai salib. Kalau gereja namanya gereja, tandanya gereja ya pasti logonya salib gitu ya. Tetapi salib itu adalah berita bahwa Yesus telah datang dan sudah mati bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu semacam ajakan bagi orang dunia yang belum mengenal Kristus, lihat, dia sudah datang bagimu, mati bagimu, mengambil tempatmu, dan engkau ambil tempat dia. Dan engkau ada dalam Kristus. Ini adalah sebuah undangan untuk semua orang berdosa. Amin. Nah itulah lambang salib. Tetapi kita yang sudah percaya, saudara, kita diangkat menjadi anak. Nah, kalau kita sudah anak, kita sudah tahu bahwa Yesus tidak tergantung di atas kayu salib selama-lamanya, betul? Itu adalah peristiwa sekali pada saat dia mau menebus kita. Sekali untuk selama-lamanya. Karena dia adalah korban yang diberikan, yang diserahkan sekali untuk selamanya, amin. Tetapi selama-lamanya keberadaan dia adalah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk karena sudah selesai. Kita bagaimana nih, saudara? Kita ini juga eklesia yang diutus oleh Kristus. Dari mana? Bukan dari dunia juga. Tapi kita ada di dunia ini, di bumi ini, seperti semacam utusan dari Kristus. Kalau Yesus utusan Bapa, kita utusan Yesusnya. Ingat, Yesus pernah berdoa seperti itu kepada Bapa sebelum dia diserahkan. Saudara masih ingat? Kalau lupa, cari-cari di YouTube-nya sekali lagi. Yang bicara tentang eklesia. Oke? Nah, waktu kita sudah paham bahwa ternyata kita diutus ke bumi ini, maka keberadaan Kristus di atas muka bumi ini bisa dirasa oleh dunia melalui saudara dan saya. Tidak bisa dia rasakan, dunia ini nggak bisa rasakan keberadaan Kristus lewat agama. Dunia tidak bisa merasakan keberadaan Kristus lewat kemewahan. Ya. Kiskotnya sampai meluber saking banyaknya ya. Melimpah ruah sampai sampai ke sini. Nah, saudara harus ingat bahwa Adam pertama kali diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan sendiri. Sebenarnya sesuatu yang sangat luar biasa, saudara, ketika manusia bisa diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Kalau kita manusia, bukan kita sih, Adam ya, kalau dia diciptakan awalnya itu segambar dan serupa dengan Tuhan, berarti semua yang ada pada Tuhan itu ada pada Adam, betul? Sebenarnya tidak ada lagi yang kurang, betul? Tetapi iblis mencoba untuk mengkomunikasikan bahwa masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Kurangnya apa? Kurangnya kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka kamu menjadi seperti Tuhan. Kan sudah. Tapi kenapa masih digoyang seperti itu? Artinya, iblis melemparkan sebuah benih, bukan hanya keraguan, bukan hanya ketidaktaatan, bukan hanya ketidakpercayaan, tetapi juga rasa kurang, saudara. Rasa kurang. Jadi kita harus paham bahwa sebenarnya Adam itu dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan sendiri sang pencipta. Berarti Tuhan punya daya cipta. Manusia, Adam, dimaksudkan Tuhan dari awal juga punya daya cipta. Tetapi tugas pertama yang diberikan Tuhan kepada Adam masih ingat enggak? Tuhan memberkati mereka dan berfirman,
Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi, kuasai, ya kan? Ikan-ikan di air, ya kan? Burung-burung di udara, kuasai bumi. Artinya take dominion, artinya mendominasilah. Artinya kamu eklesia, oke? Nyatakan keberadaanku di atas muka bumi ini. Kamu wakilku. Jadi Tuhan menciptakan Adam, taruh di Taman Eden. Ini kayak percontohan. Kamu aku ciptakan segambar dengan aku. Maka berkuasalah. Artinya aku wakilkan bumi ini untuk kamu kelola. Untuk kamu ambil kuasa atasnya. Untuk kamu membangun atasnya. Semua sudah kuberikan. Apa yang kamu butuhkan sudah kuberikan. Tapi iblis mengatakan masih kurang. Jadi kita harus paham, iblis itu modus operandinya nggak pernah berubah, saudara. Oleh sebab itu, kalau musuh kita memiliki modus operandi yang tidak pernah berubah, harusnya kita nggak pernah kalah sebenarnya, nggak pernah tertipu, harusnya. Tetapi kenyataannya, kita bolak-balik pakai modus yang sama, jatuh ke lubang yang sama. Oleh sebab itu, kenapa saya bilang kencangkan sabuk pengaman, karena saya mau membongkar bukan hanya dari perjanjian baru, tetapi saudara pastikan kalau di gereja seperti ini, apalagi Agape Grace Family, katanya grace-based church, gereja yang berlandaskan kasih karunia. Mana ada gereja yang tidak berlandaskan kasih karunia, saudara? Sebenarnya gereja, kalau dia percaya bahwa dia menerima keselamatan bukan karena perbuatannya, tetapi karena perbuatan Yesus. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, kalau semua orang percaya Yesus, saya percaya, mereka pasti melihat keselamatan itu adalah anugerah. Berarti, asumsi ya, kesimpulan saya pribadi, tidak ada gereja yang tidak berlandaskan kasih karunia. Enggak, pastor, saya pernah loh duduk di gereja yang ngajarin Taurat. Dia bilang harus ini, harus itu, pakai Taurat, pastor, gitu ya. Ya, tapi itu cerita lain, saudara. Saya nggak tahu pewahyuan apa yang diterima, tetapi orang yang bersangkutan, jemaat atau pastor yang mengajarkan Taurat sekalipun, saya percaya untuk keselamatannya dia pasti ngerti bahwa itu adalah pemberian. Dia pasti ngerti itu adalah anugerah. Tidak mungkin dia menganggap bahwa keselamatan ini aku yang lakukan. Kalau gitu dia nggak butuh Yesus. Pasti dia bukan ada di gereja. Dia pasti ada di tempat lain. Mengajarkan jalan kehidupan. Mempraktekkan keselamatannya sendiri. Mengupayakan keselamatannya sendiri. Dengan jalan apa? Melakukan yang baik. Menghindari yang jahat. Apa namanya itu? Mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, waktu saya SD, saya sudah dengar itu di pelajaran agama, saudara. Ya, bagaimana orang bertakwa dan taat dengan agamanya, ya kan? Melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Persoalannya, saudara, kita duduk di gereja yang berlandaskan anugerah. Pastor, jangan ajarkan Taurat ya. Saya kadang-kadang harus ambil cerita dari Taurat untuk membuat kita paham, Tuhan emang punya maksud jahat berikan Taurat? Tidak. Beberapa waktu yang lalu kita punya acara bukan di sini, waktu itu di Wibi kan, habis ibadah kita acara lagi, ibadah lagi, ibadah keluarga, diakhiri dengan saya sharing lagi gitu kan. Nah, di dalam sharing itu juga kita banyak membahas banyak hal, ya kan, dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana kita membedakan boleh, tidak boleh, pantas atau enggak gitu kan. Banyak orang mengatakan, wah, kalau gitu, kalau kita boleh nggak boleh, kita balik lagi ke Taurat gitu. Padahal kita di dalam anugerah, kita paham bahwa Taurat itu juga sebenarnya pemberian Tuhan. Siapa yang buat? Tuhan. Emang Tuhan pernah bikin sesuatu yang jelek? Kalau Tuhan tidak pernah bikin sesuatu yang jelek, berarti Taurat tidak jelek kan? Yang jelek orang yang mempraktekkan Taurat. Dia tidak qualified. Dia tidak memenuhi syarat pada saat dia praktekin itu. Betul nggak? Tauratnya sendiri murni, suci, kudus, sempurna. Percaya nggak? Setuju kan? Sampai di sini setuju. Nah, kalau kita tahu itu bagus, kita nggak tahu spiritnya apa.
Nggak mungkin kan ketika kita bilang kita dianugerah, kita tidak di bawah hukum Taurat, terus perintah pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Emang saudara yang sudah ngerti kasih karunia, saudara pengen lagi punya Allah lain? Ya kan? Jangan membuatmu bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya. Emang saudara masih pengen setelah ada anugerah, ngerti bahwasanya aku selamat karena anugerah, aku pengen bikin patung? Kan nggak mungkin. Jangan berdusta, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Apakah saudara yang sudah di dalam anugerah pengen kali mencuri? Ya enggak juga kan? Enggak juga. Berarti sebenarnya kan bukan kita kontrakan antara anugerah dan Taurat itu. Justru kita tahu bahwa aku tidak sanggup memenuhi Taurat. Taurat itu dari Tuhan, sempurna, tidak berubah, sampai kekal. Tapi kita tidak di bawah Taurat. Mengapa? Karena aku menyatakan diri aku tidak sanggup. Tapi Kristus sudah datang, dia memenuhi hukum Taurat dengan sempurna. Dan posisi itu dia berikan kepada kita. Artinya kita telah melakukan Taurat dengan sempurna. Artinya ketika saya baca kitab-kitab Taurat itu, saya akan melihat dari sisi aku telah memenuhi hukum Taurat. Amin. Karena di dalamnya ada berkat. Coba saudara lihat, kalau kita baik-baik melakukan, ya kan, di kitab apa itu? Ulangan kan? Hukum Taurat itu kita lakukan dengan benar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka berkat ini bla 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 bla. Betul? Nah, tetapi kalau kamu tidak taat, maka kutuknya datang ya. Kutuknya apa? Bla 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 bla, banyak sekali. Pada saat saya melihat berkat yang saya pasti terima kalau saya melakukan hukum Taurat, saya aminkan. Kenapa? Karena saya sudah memenuhi syarat. Bukan saya yang melakukannya, tapi Yesus melakukannya. Amin. Nah, saya aminkan itu. Ketika saya lihat kutub, saya tersenyum. Untung aku luput. Waktu saya baca, untung aku luput. Tidak ada di sana. Saudara juga sudah tahu di Agape Grace Family. Mungkin yang selama ini jarang, belum bergabung di tempat ini, ya saya kasih tahu. Tahukah saudara, kita tidak diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Karena saudara tidak diciptakan. Saudara dilahirkan. Betul? Kalau saudara baca di Kejadian 5, itu Adam memperanakan anak-anaknya itu. Segambar dan serupa dengan gambar siapa? Gambar Adam. Masalahnya, Adam waktu itu sudah jatuh belum? Sudah. Nah, kalau sudah jatuh, berarti anak cucunya itu segambar sama Adam, tidak segambar lagi sama Tuhan. Oleh sebab itu, ada kabar baik hari ini. Mari kita buka di Roma 8, mulai dari ayat 28 sampai 30. Roma 8, ayat 28 sampai 30. Saudara kalau baca firman Tuhan di gereja, saudara, saya menggugah selera saudara. Pada saat saudara ikut ibadah seperti ini, pastornya bicara, kutip ayat, saudara jangan puas sampai di situ. Ini hanya kayak jalan masuk untuk kita nyebur. Kan kalau kita ke Danau Toba kan, boleh kan kita ke Danau Toba itu lewat mana? Lewat Perapat boleh, ya kan? Mau lewat Tongging bisa. Danaunya Danau Toba juga. Danau Toba luas sekali. Kita mau nyebur dari mana pun bisa, betul nggak? Dari mana lagi? Dari Silalahi, tempat kita camping waktu itu. Dari mana lagi? Ayo sebut. Balige bisa. Dari Palembang nggak bisa lah. Nggak terkoneksi. Kayak firman Tuhan itu sebenarnya kayak laut lah. Kalau kita bilang danau terlalu kecil juga. Tapi itu pun cukup memberi cerminan, Pak. Maksud saya gini, ketika pastor ambil satu ayat gitu ya, Roma 8 ayat 28, ini cuma jalan masuk untuk saudara. Jangan puas mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu. Mengapa? Karena ini adalah makanan bagi saudara. Amin. Kalau makanan nggak cukup sekali. Makan itu berulang-ulang. Setuju nggak? Makan itu harus terus-terus. Makan nasi, siapa yang sudah bosan makan nasi?
Itu konotasinya udah mau mati. Kalau konotasi, siapa yang sudah bosan makan nasi? Kalau tunjuk tangan berarti sudah bosan hidup dia maksudnya. Siapa yang sudah bosan dengan firman Tuhan? Nah, itu pertanyaan untuk kita. Oh pastor, aku tidak pernah bosan dengan firman Tuhan. Amin. Ya, betul nggak ya? Kalau betul, serius, maka ini jalan masuk bagi kita. Ayo kita cebur ke dalam firman. Masuk, nanti pulang, renungkan lagi, saudara. Renungkan lagi. Putar lagi nanti YouTube-nya supaya view-nya tambah. Subscribe, like, share lagi gitu. Oke, ini pastor YouTuber ini kayaknya. Oke, yang pertama, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ayat kan sangat terkenal, saudara. Pokoknya kalau hal buruk terjadi, kita buka ayat ini, ya kan? Nggak usah khawatir. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya saking percayanya dengan ayat ini, saudara, apapun hal buruk yang terjadi dalam hidup saya selalu bilang pada diri saya sendiri, kamu karena belum bisa lihat tembus pandang, maka kamu merasa hidupmu itu sangat kacau. Karena balonku ada 5 pecah 1, hatiku sangat kacau. Meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat. Bukan kayak gitu ya. Bukan. Anak saya pasti bilang, joknya nggak lucu, Dedi. Nah itu kan, distracted kan, saya mau ngomong apa. Iya, jadi saya bilang, kalau kita ada masalah nih, ini masalah anggap ya, anggap saja ini masalah. Waktu mata kita tertuju pada masalah, saudara, kita merasa hidup kita itu benar-benar kacau. Kita merasa nggak mungkin lagi nih, jalannya nggak ada, nggak masuk akal. Terus kita lihat ke belakang. Nah kan, betul kan? Kalau ketemu masalah kayak gini, belum ada solusinya. Nggak bisa. Contoh, kalau saya bilang kanker, ya kan? Saya kan di dunia asuransi, sering sekali berhubungan dengan medis, ya kan? Belakangan ini banyak sekali klaim-klaim asuransi kesehatan. Penyakit-penyakit yang muncul kayaknya gampang sakit orang-orang sekarang. Saya nggak tahu kenapa ya. Rasio klaimnya juga meningkat. Rasio klaim artinya orang yang masuk itu rata-rata pernah klaim gitu ya. Ya, kecuali saya. Saya masuk aja bayar nggak pernah klaim. Kenapa? Karena saya sehat, saudara. Saya sehat sekali, amin. Saya doakan saudara masuk asuransi kesehatan dan tidak pernah klaim karena saudara sehat. Amin. Ya, pastor kalau gitu ngapain masuk? Oke, itu persoalan lain lagi. Persoalan lain lagi. Nah, jadi karena masalah di depan mata, kita zoom. Besar sekali masalahnya. Betul nggak? Kalau kita besar sekali masalahnya. Tapi kalau kita mundur, masih ingat Selah moment? Yang khotbah saya, kita perlu jeda sebentar dalam hidup kita. Seperti Daud mengambil waktu sebentar, jeda sebentar, Selah. Kemudian dia mengarahkan pandangannya pada Tuhan. Setelah dia melihat masalah, dia Selah, pandangannya melihat pada Tuhan. Nah, kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, bagi saya, ini masalah di depan mata ini sebenarnya karena kita nggak bisa punya mata melihat tembus pandang. Kalau misalkan Prisman di sana misalnya, itu adalah Tuhan misalnya. Ini masalah saya. Kalau saya punya mata yang bisa tembus pandang, saya akan melihat Prisman. Artinya saya bisa melihat Tuhan di balik masalah. Saya bisa melihat Tuhan ada di sana. Di masa depanku ada Tuhan. Masa sekarangku ada Tuhan. Di tengah masalah, Tuhan ada. Amin. Tapi fokus kita bukan di masalah. Siapa yang ngajar kita? Mata kita tertuju pada masalah, saudara. Orang bilang begini, pastor, kalau kita tidak sadar, kalau kita nggak waspada, kita nggak berhikmat, pastor. Pastor jangan berkhotbah seolah-olah masalah itu seperti dicuekin gitu loh. Nanti masalah makin besar. Itu betul. Itu betul. Masalah kalau dicuekin memang makin besar. Tetapi siapa yang bilang ketika kamu fokus pada masalah, kamu punya ide bagaimana lepas dari masalah? Nggak bisa kan? Coba dilihatin terus masalah itu. Emang bisa selesai? Jadi
kalau dunia menawarkan apa? Jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada solusi. Itulah frekuensi dunia. Dunia sudah jatuh, saudara. Ketika manusia bergantung sama Tuhan, itu adalah hal yang mewah. Ini otak saya bercabang ini, saudara. Mau ngasih tahu yang mana dulu gitu ya. Jadi akhirnya bahasanya agak aneh. Kebergantungan manusia pada Tuhan sudah menjadi barang langka. Mengapa? Karena dunia mengajarkan tidak begitu. Dunia mengajarkan kalau ada masalah, periksa dulu. Apakah ini, apakah itu, apakah ini, dan itu yang diajarkan di sekolah-sekolah. Setelah kuliah, permesinan, ya, engineer, ya, teknik elektro, teknik mesin gitu misalnya. Itu mana mungkin didoakan bisa selesai. Betul nggak? Harus ada ilmu untuk memahami cara kerja mesin. Kalau masalah, baru cari tahu gitu. Dan itu nggak salah memang, tetapi karena kita sudah terlalu mengikuti pola dunia, maka kita pikir masalah tentang hati, masalah keluarga, masalah keuangan, kita nggak bisa bergantung sama Tuhan. Masalah jodoh, masalah percintaan, pernikahan, masalah kesehatan, ya kan? Kan nggak mungkin kita tabrak juga kaidah-kaidah medis. Contohnya, kita tetap percaya pada Tuhan, pastor sudah ajar, kita nggak usah terpaku sama pola-pola dunia. Artinya apa? Makan aja, makanan berkolesterol, nggak apa-apa. Kita kan sudah tidak di bawah Taurat, kita kan dianugerah. Walaupun makan kolesterol, ya kan, orang racun aja diminum nggak mati. Kalau jengking ular kita injak, wah itulah firman Tuhan kan, maka hajar aja. Nggak mungkin kita tabrak itu, saudara. Nggak mungkin. Sama halnya ketika saya mengatakan Taurat itu nggak mungkin kita tabrak juga. Walaupun kita nggak sempurna di dalam melakukan itu. Karena kita bukan lagi, ketaatan kita itu bukan lagi karena takut dikutuk. Karena kita nggak di bawah Taurat. Amin. Tapi otomatis kita melakukan apa yang diajarkan Taurat itu sendiri sebenarnya. Tapi bukan karena takut, bukan karena berkatnya juga. Karena kita sudah mendapatkannya di dalam Kristus. Amin. Lanjutkan di ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Kalau semua orang yang dipilihnya dari semula, apakah itu termasuk saudara? Kalau saya amin. Saya nggak tahu kalau saudara. Ada yang tidak amin? Oke, saya percaya semua dalam ruangan ini sama-sama percaya bahwa saudara adalah orang yang dipilih dari semula dan juga ditentukan oleh Tuhan dari semula. Untuk menjadi apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jangan lagi percaya bahwa kita dilahirkan serupa dan segambar sama Adam. Jangan lagi, saudara. Karena saudara sudah ada dalam Kristus. Saudara sudah menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Supaya Yesus, anaknya itu, menjadi yang sulung. Kalau sulung itu artinya yang pertama dan terutama, amin. Ya, kalau saya kasih gambaran, dulu sering sekali dalam khotbah saya bilang, ini artinya prototype. Prototype itu artinya, kalau perusahaan mobil mau meluncurkan sebuah mobil yang baru, dia ciptakan dulu modelnya. Dan dia pamerkan dulu biasanya. Dipamerkan dulu. Dalam acara-acara pameran, dia pamerkan. Inilah generasi terbaru. Kita akan luncurkan ini bulan depan. Oke? Nah, semua orang sudah booking tuh. Nah, ciptaan pertama ini disebut prototype. Kemudian pabrik akan mencetak produk yang persis dengan prototipe ini. Baru dipasarkan semua, rame gitu. Beredar di pasaran. Paham ya? Nah, bedanya, kalau mobil, prototipenya itu sudah sempurna atau belum? Itu bedanya, saudara. Memang dia pamerkan, memang kita lihat luar biasa, tapi kan belum dites. Begitu masyarakat sudah beli, dia coba mobilnya, ada kekurangan sana-sini. Kemudian sama pabrik diperbaiki lagi. Betul nggak? Setelah diperbaiki, perbaiki, ternyata
hasil akhir nanti setelah beredar 5 tahun, itu jauh lebih sempurna daripada prototipe pertama. Itulah buatan manusia. Tapi kalau buatan Tuhan, kalau Tuhan yang buat, justru awalnya bagus, saudara. Tetapi yang merusaknya adalah manusia juga. Betul nggak? Kalau kita lihat Samosir, saya baru pulang dari Samosir, ya, di atas kapal, ya kan, Pak Arnold komen, enak sekali ya, di atas danau, ya kan, menikmati suasana, gitu. Memang enak, ya di atas main gitar, gitu, enjoy, gitu kan, di tempat wisata. Terus omongan kita sebagai wisatawan, kita bilang begini, alangkah indahnya ya, tempat ini, gitu ya. Terus kalau kita lihat ada misalnya kebakaran hutan, misalnya, ini kan jadi rusak. Alam yang indah itu bisa dirusak, dieksploitasi, betul. Misalnya, oh ada minyak bumi dibor gitu, itu memperbaiki atau merusak? Merusak ya. Tapi terus dilakukan, sudah terlanjur gitu, saudara. Sudah nggak bisa dihentikan, saudara. Kalau kita khotbah pun nggak bisa hentikan itu eksploitasi minyak bumi misalnya. Yang ngomong di depan juga pakai mobil, saudara. Pakai bensin juga dia. Mau apapun yang kita ngomong, seperti terlanjur dunia ini menuju kepada kebinasaan. Dan prototipe yang diciptakan manusia itu tidak sempurna, justru setelah dipraktekin, dipakai, baru tahu kelemahannya, baru diperbaiki. Ujung-ujungnya tetap nggak sempurna sebenarnya. Buktinya dia cipta lagi prototipe baru. Oh, kalau yang ini generasi X lagi gitu loh. Generasi X, double X, Extreme, generasi New X, generasi Grand X, semuanya lah dibuat yang baru gitu. Tapi kalau anaknya itu udah sempurna. Amin. Nah, kita dicetak serupa dan segambar dengan prototipe kita, yaitu Yesus Kristus. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berikutnya, ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, ini terjadi pada Yesus. Yesus itu benar, Yesus itu mulia. Dan kita ditentukan, dipanggil dan ditentukan supaya seperti dia. Artinya, kalau kita dipanggil, kita dikasih yang namanya kebenaran. Amin. Kita diberikan kebenaran. Kalau dibenarkannya artinya kita salah sebenarnya, tapi dibenarin, gitu. Dibenarkan. Kita nggak bisa, tapi dibisain gitu loh. Artinya kita sebenarnya nggak benar, tapi dibenarkan. Dan mereka dibenarkannya itu juga dimuliakan. Sebenarnya kalau sudah dibenarkan aja udah luar biasa kan. Yang salah dibenarkan, saudara, luar biasa nggak? Yang harusnya kita dihukum, nggak jadi dihukum, itu aja luar biasa. Hanya orang-orang yang mungkin pernah menerima surat gerasi, mungkin terima surat pengampunan dari penguasa, harusnya dia dihukum mati. Orang seperti itu mungkin yang bisa paham arti daripada ya kan dibenarkan. Kalau kita kan mungkin, Pak, memang aku bukan orang benar kali, tapi kan nggak jelek kali juga. Aku nggak pernah juga bohongin orang gitu, betul kan? Kita kan sulit merasakan dibenarkan dalam arti yang total, dalam arti yang benar-benar ekstrim gitu. Tapi orang yang benar-benar merasakan pengampunan, itu baru ngerti arti dibenarkan itu seperti apa. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Ya. Dan kemudian dimuliakan. Sekarang coba saudara imajinasi. Waktu Yesus ada di bumi, saudara, posisi dia yang sempurna seperti itu, dia itu panggil Tuhan itu Bapa, saudara. Amin. Dia panggil Tuhan Bapa. Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah merasa kurang dalam hidupnya di atas muka bumi? Tapi apakah dia pernah lelah? Pernah. Dia lelah karena perjalanan, duduk di sumur ketemu perempuan Samaria. Posisi lelah, mau minta air pun dia bisa berkhotbah. Bagi saya, dia nggak pernah tidak akurat dalam hidupnya. Dia tidak pernah sia-siakan waktunya.
Amin. Dia tidak pernah ragu. Dia nggak pernah melihat masalah itu adalah akhir. Dan dia, dengan segala apa yang dia miliki, dia nggak pernah merasa kurang. Itulah frekuensi kalau orang datang dari surga. Itulah frekuensi, kalau kita bilang vibes, bahasa Inggrisnya vibes. Bahasa Indonesianya apa ya? Getaran-getaran yang diciptakan orang yang datang dari surga itu adalah yang kayak gitu. Kalau misalkan Tuhan itu kasih, dia bisa mengasihi orang. Kalau Tuhan itu panjang sabar, dia bisa panjang sabar. Kalau Tuhan itu mengambil 5 roti dan 2 ikan, dia ucapkan berkat, dan dia bisa beri makan 5.000 orang. Maka, saudara punya kemampuan itu. Susah ya mengatakan amin untuk hal ini ya. Saudara tahu nggak, itu omongan dari mulut Yesus, tidak ada yang gagal. Saudara juga punya hal yang sama. Kalau begitu, mulai hari ini, kalau ada masalah di depan saudara, mulai ngomong. Amin? Berani? Saya rasa kalau kita nggak berani, kita bodoh. Mengapa? Karena itu adalah bagian dari kuasa Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita. Kalau Tuhan memberikan hidupnya, berarti kan semuanya sudah include di dalam. Semua sudah satu paket. Nggak ada lagi, misalnya, kamu latihan dulu. Kalau mungkin kita belajar ilmu hitam kayak gitu. Perdukunan. Ya kan? Kamu mau ilmu yang bisa kebal misalnya. Kamu harus begini. Nah, kebal nggak cukup. Kamu mau bisa menghilang nggak? Menghilang. Oke, kamu harus lakukan ini lagi. Terus kamu mau nggak yang jarak jauh, pukulan jarak jauh? Jadi harus nambah ilmu, harus nambah biaya kursus. Dunia kayak gitu semua. Mau belajar hal yang lebih baru lagi, harus tambah lagi biayanya. S1, S2, S3, betul nggak? Yang S3 bisa lantik S1. Ya kan? Dokter juga kayak gitu. Dokter umum, dokter spesialis, tambah lagi. Ya, sarjana hukum juga begitu. Mau jadi notaris, tambah lagi. Mau jadi PPAT, tambah lagi. Dunia semua kayak gitu, saudara. Tetapi, mana mungkin Tuhan Yesus memberikan nyawanya, kasih dulu keselamatan. Yang lain, kuasa gimana kuasa? Nanti dulu, doa dulu. Buktikan dulu kamu benar-benar pengen. Itu yang diajar dunia. Guru-guru, teach me kungfu. Kan zaman dulu kan ada film kayak gitu. Guru-guru, suhu, ya. Suhu, angkat aku jadi muridmu. Gurunya sombong, ya kan? Buktikan dulu kamu berniat, gitu. Akhirnya ada yang berlutut 2 hari kehujanan, gitu. Akhirnya gurunya luluh hati, kemudian terima dia jadi murid. Oh, dramatis sekali. Dan karena kita terlalu banyak drama dalam hidup kita pikir Tuhan kayak gitu. Hidup kita bukan drama, amin. Hidup kita adalah hidup Kristus yang sedang termanifestasi di atas muka bumi. Amin. Kemudian ada lanjutan nggak? 31? Coba saya pelajari dulu. Ya, 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Nah, saya mau buka dari Ulangan pasal 4 ayat 16. Di sini Musa sedang mengingatkan rakyatnya, rakyat bangsa Israel, bahwa supaya mereka ingat akan hukum dan perintah Tuhan. Jadi Musa ini sebenarnya pemimpin yang luar biasa, saudara. Kalau dia memimpin bangsa yang besar keluar dari Mesir, itu sesuatu yang luar biasa. Kita memimpin trip ke Samosir aja, tidak segampang itu. Ada bus loh. ada segala sumber daya yang cukup loh. Tapi di tengah jalan bisa aja kejadian kayak yang tidak kita prediksi. Ternyata jalan yang kita datangin itu, busnya pas-pasan gitu loh. Bannya pas-pasan. Nggak bisa balik lagi, saudara. Harus dilanjutkan.
terus atau terus. Nggak bisa balik. Nggak mungkin mundur jauh kali, nggak mungkin. Akhirnya nampak rumah penduduk, busnya parkir, kita turun, kita lanjut lagi ke tempat daerah yang kita mau tuju. Dan sampai di sana ternyata memang enak makanannya. Nanti setelah ibadah selesai, saudara yang penasaran, datangin saya kasih tahu tempatnya. Saya pikir, mimpin yang seperti itu, soalnya setelah turun dari bus, jalan ke sana, katanya cuma 300 meter, tapi tahulah orang kota. 300 meter itu kayak 3 kilometer. Dan ditambah lagi hujan tiba-tiba. Begitu turun, hujan, ada orang tua, ada anak kecil, saudara. Saya bayangkan Musa kalau bawa jutaan orang. Makannya gimana, ya kan? Pipisnya gimana? Toilet stop, ya kan? Toilet stop, toiletnya dibawa-bawa berarti. Pak Arnold, enggak lah pastor, kan padang gurun kan, tinggal di korek aja. Pasti mereka punya teknologi untuk itu ya. Tapi ribetnya itu pasti ribet, saudara. Karena ngurusin banyak orang. Saudara pikir kalau 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun itu enak, ada yang melahirkan di tengah, saudara. Ya kan? Ada yang gimana olahraganya? Nggak usah lah olahraga ya, jalannya udah cukup ya, udah cukup capek gitu ya. Olahraga mungkin bukan masalah. Tapi social life gimana? Pasti ada pertengkaran, betul nggak? Pasti ada ngobrol-ngobrol, pasti ada cekcok, pasti ada perselingkuhan. Udah di padang gurun masih bisa selingkuh. Pasti punya 5 istri, 6 istri. Pasti punya anak-anakku yang mana gitu. Pasti. Ya kan, soalnya jalan terus, saudara. Nggak gampang loh, saudara. Nggak gampang, benar. Hotel nyediain makan pagi aja, ribet loh itu. Bapak dari kamar berapa? Jangan salah, lewat satu pintu. Kalau enggak nanti masuk semua yang bukan tamu kan. Harus dicatat segala sesuatunya, gitu. Oke, Ulangan 4 ayat 16. Sebenarnya kalau mau, ini jalan masuk aja ya saudara. Saudara lihat lagi kayak tadi yang saya bilang. Saudara silakan lihat satu pasal, penasaran mundur pasal sebelumnya, penasaran lagi lanjutkan pasalnya, ya kan? Jangan cari pasal. Ayat 15, hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Saudara tahu nggak? Jangan kamu berlaku busuk itu dalam bahasa Inggris, bukan begitu. Di sana ada versi apa ya bahasa Inggris? Supaya jangan kamu berlaku busuk. Ini King James. King James ini agak puitis, bahasa lama gitu ya, yang terlalu dalam gitu ya, lebih puitis. Lest atau least ini? Lest ye corrupt yourself and make you a graven image, the similitude of any figure, the likeness of male or female. Oke, saya tunjukin yang lebih sederhana bahasa Inggrisnya. So do not, ini NLT ya, New Living Translation. So do not corrupt yourself. Jangan mengkorupsi dirimu sendiri. Bukan berlaku busuk itu kayak berbuat jahat gitu ya, curang gitu ya. Tapi artinya adalah so do not corrupt yourself by making, cara dia mengkorupsi diri sendiri apa? Membuat idol, making an idol, membuat berhala, membuat idola, membuat panutan dalam bentuk apapun, in any form, dalam bentuk apapun, whether of a man or a woman. Maksud saya gini, ini Taurat. Musa memperingatkan rakyatnya supaya tetap memegang perintah Tuhan. Jangan mengkorupsi dirimu dengan jalan membuat image. Image itu kan tidak harus patung, saudara. Image itu bisa gambar yang kamu buat sendiri dalam otakmu. Betul?
Dan idola yang berbentuk apapun, entah itu laki-laki atau perempuan, jangan mengidolakan siapapun di atas muka bumi ini, saudara. Amin. Dan image apapun dalam otakmu. Mengapa? Karena dunia sudah membuat satu bentuk image. Laki-laki keren adalah macam kayak gini. Perempuan yang baik, ini bentuknya. Kamu buat kayak gitu. Akhirnya, ketika kamu berharap seperti itu, setelah menikah, tidak seperti itu ternyata. Apakah saudara bermaksud mau batalkan lagi pernikahan? Betul. Ngomong gampang. Ngomong gampang. Iya kan? Ada orang tidak bisa mempertahankan pernikahan, tapi ada orang dipisahkan oleh maut. Ada orang tidak berpisah, tapi kayak berpisah. Betul kan? Tapi solusinya cuma ada satu. Ini gereja, saudara. Solusinya adalah Kristus. Amin. Sekalipun saudara dalam posisi yang saya sebut tadi, tapi image itu tidak seharusnya ada di otak saudara. Tidak seharusnya ada di pikiran saudara. Apapun kondisi saudara, bukan itu image yang saudara fokuskan. Karena iblis akan coba terus-menerus untuk membuat bagimu sebuah image, membuat bagimu sebuah patung, berhala. Bahasa Indonesia patung, bukan patung saudara, image. Ukiran image, ukiran gambar yang terukir. Saudara bisa ukir secara virtual. Saudara bisa ukir dalam pikiran mental saudara. Tidak harus diukir, dipahat jadi patung. Tidak. Tapi dengan gampang orang bisa menyembah berhala. Hari ini, apapun situasi saudara, ya kan? Walaupun saudara bilang, keluarga harmonis barang langka, udah menjadi barang mewah. Ya kan? Saya nggak bisa lagi. Oke? Ada yang mengatakan, oh, ayah yang mengasihi anaknya itu barang langka. Aku tidak pernah merasakan itu, pastor. Ya kan? Suami mengasihi istri pun udah langka. Wah, saya nggak pernah mengalami itu, pastor. Jangan ambil image itu terus, saudara. Mengapa? Karena image satu-satunya yang kita perlu adalah Kristus. Karena kita memang dicetak serupa dengan gambaran anaknya. Engkau sudah dipanggil, engkau sudah ditentukan. Engkau akan dibenarkannya, sudah dibenarkannya, dan dia muliakan engkau. Amin. Kalau dia benarkan engkau, dia muliakan engkau, apa yang saudara khawatirkan? Allah di pihakmu, apa yang kau khawatirkan? Itu memang susah, itu memang barang mewah yang saya bilang tadi, ya kan? Suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami. Sudah langka. Saya berharap di sini masih banyak barang langka. Barang langka, tapi ada orang koleksi juga kan, barang langka. Mungkin ada beberapa keluarga bisa memanifestasikan itu. Ya kan? Mungkin istri saya mendengar saya ucapkan terima kasih ya. Dengan segelas kopi yang dia buat, saya ucapkan terima kasih sama istriku. Berapa kali saya ucapkan? Seberapa banyak kopi yang dia buat, sebanyak itu saya ucapkan. Makin rajin dia buat kopi, makin rajin aku ucapkan terima kasih. Atau cuma tolong ambilkan ini, ucapkan terima kasih. Udah langka. Nah, suami yang cium istrinya udah langka. Di sini masih banyak. Pak Arnold masih ya? Yakin. Orang Medan bilang, Cak, tengokkan dulu gitu. Cak, praktekkan dulu. Iya, soalnya orang terlalu biasa. Ah, Pak, nanti kalau aku buat kayak Bapak, kayak dibuat-buat, nggak alamiah. Aku udah kayak gitu. Saudara, masa nggak ada perubahan? Kalau anak kecil ngomong kayak gitu sama kita emosi dengarnya. Emosi awak dengarnya kan. Misalnya anak jatuh, ya kan?
Dia belajar jalan, jatuh. Terus dia pintar ngomong, karena anak pastor. Pak, nggak usah lagi belajar jalan. Kenapa? Nanti jatuh lagi. Nggak mungkin kan, walaupun Anda jatuh, bangkit lagi, ayo jalan gitu. Bapak ada di sana, mama ada di sana. Pasti akhirnya berhasil berjalan, betul nggak? Akhirnya yang kita mau lihat, bukan tengah perjalanannya, bukan prosesnya, saudara. Artinya gini, artinya apapun keadaan saudara, walaupun itu langka, walaupun itu tidak terjadi dalam hidupmu, tidak masalah. Mengapa? Karena bukan image itu yang kita butuh, tapi gambaran anaknya itu yang kita butuh. Amin. Dan engkau bisa perkatakan sesuatu yang mati, hidup kembali. Itulah hidup Yesus. Yesus bisa bangkitkan orang mati. Pastor, cobalah pastor ke rumah duka. Pastor bangkitkanlah orang mati itu. Nggak mungkin, saudara, karena dia udah diformalin. Kalau bangkit nanti semua lari. Dan kita akan punya pelayanan yang capek sekali. Semua orang berbondong-bondong datang ke sini. Terus nggak ada lagi orang yang mati. Penuhlah bumi. Nggak ada lagi orang mati. Saudara, bukan soal umur ya. Bukan soal, aduh aku sakit nih. Pastor bilang kan kita sembuh. Jadi aku udah perkatakan. Pastor bilang perkatakan. Oke, aku perkatakan. Kalau Yesus punya kemampuan itu, punya kuasa itu, aku juga punya, kata pastor. Oke, aku praktek. Katakan. Nggak terjadi, gimana pastor? Saya mau jawab. Kalau nggak terjadi, nggak apa-apa. Terus perkatakan, amin. Kenapa? Karena itu gambar Yesus. Kalau itu gambar anaknya, urusan kita hanya praktekin. Kalau praktekin kemudian nggak terjadi, gimana pastor? Bukan urusanmu. Kalau orang sakit didoakan terus nggak sembuh, gimana pastor? Malah mati. Ya nggak apa-apa. Jangan berhenti. Ya kan? Tapi kalau masak makanan yang lagi belajar ya, coba ya, belajar masak nih. Di sini kan orang AGF luar biasa, kalau masak semua enak. Saya aja suka kalau ibadah keluarga, siapa yang masak? Siapapun yang masak enak semua. Tapi bayangkan ya waktu mereka belajar masak, pasti awalnya kan kurang enak kan? Atau langsung enak. Melani masak juga enak sekali. Pedes ya, pedes mampus. Wah, kapan lagi Melani masak? Pasti waktu belajar juga nggak enak. Cua, istri masak untuk suami. Suami ngetes. Bagusan jujur atau enggak ya? Hah? Bagusan enggak? Padahal enggak enak. Kita bilang enak, enggak bertumbuh dia. Tetap enggak enak masakannya. Kalau kita bilang jujur, stop memasak. Ini kalau yang mau merit ya. Tapi kan kalau suami istri 2 jadi 1 nih sekarang. Kalau 2 jadi 1, seharusnya jangan tersinggung lagi gitu ya. Jangan tersinggung lagi. Dikasih tahu gitu kan. Ini masakan kayaknya harus diperbaiki gitu kan. Kenapa rupanya? Terlalu asin. Oke. Nanti dia terus memasak sampai pas rasanya. Kalau sudah pas, terlihat suaminya mulai gendut ya. Udah pas. Pak Ro ketawa terus. Bu, jangan terlalu enak masaknya, Bu. Coba mulai hari ini turunkan derajatnya. Jangan enak kali. Saya lihat Pak Arnold makin kurus atau makin... Pasti kita terus lakukan sampai kita selesai di muka bumi ini. Amin. Yesus adalah prototipe kita. Dia selesaikan tanpa buang-buang waktu. Dia selesaikan tepat pada waktunya. Sempurna, tidak kurang, tidak lebih. Amin. Dan kuasanya itu persis 100% seperti apa yang Bapaknya punya. Padahal dia waktu itu adalah manusia 100%. Tapi dia punya segala kemampuan dari Bapa Surgawi. Itu menjadi contoh bagi kita. Bukan berarti, jangan salah paham sama saya. Pastor, dulu Pastor Paul pernah bilang, nggak mungkin kita seperti Yesus yang ada di dunia. Karena Yesus kan sempurna. Nggak mungkin kita seperti Yesus naik ke atas kayu salib, ya pasti. Tapi identitas kita dalam Kristus, itulah eksistensi Kristus di atas muka bumi hari ini.
Itulah eklesia, itulah saudara dan saya. Amin. Kalau saudara dan saya adalah eklesia, maka janganlah takut dan gentar hatimu. Bangkit dan berdirilah, teguh, berjalanlah, perkatakan firman Tuhan, karena itu dasarnya. Jadi mata uang kita sekarang, mata uang surga. Dan surga itu punya mata uang yang dinamakan kasih, dinamakan iman, dinamakan pengharapan, dinamakan sukacita, dinamakan damai sejahtera. Itulah modal kita. Firman Tuhan, ya kan? Itu semua adalah perlengkapan senjata kita. Dan tidak ada yang kurang lagi dalam hidup kita. Kalau kita perkatakan firman Tuhan tidak bisa gagal. Amin. Kalau kita perkatakan firman kita, ya pasti bisa gagal. Oleh sebab itu nggak mungkin kita asal ngomong. Kita harus tahu apa yang kita omongkan. Dan kita percaya yang kita omongkan adalah firman Tuhan, maka letak kepercayaan kita adalah pada firman-Nya, bukan pada feeling kita. Kalau feeling kita up and down terus, suka hari ini rasanya moodku bagus, doanya penuh kuasa. Karena aku kemarin udah puasa, agak bersih hari ini. Aku doanya lebih akurat. Oh. Enggak seperti itu, saudara. Saudara tetap berdoa, walaupun rasanya enggak pengen berdoa. Saudara tetap baca firman, walaupun rasanya enggak pengen baca firman. Saya cuman pengen menggugah saudara aja. Emang saudara nonton YouTube, saudara lagi pengen? Enggak, karena enggak tahu mau ngapain lagi. Betul kan? Saking terbiasanya ya, pola itu. Bawaannya buka handphone. Kemarin ada survei katanya per berapa detik ya? 40 detik. Per 40 detik pasti angkat ini, kata Susan ya. Pasti keluarin handphone, pasti ngelihat sebentar. Entah apa yang mau dia lihat. Well, lihat udah tahu. Itu pun bisa mengubah mood. Omset bagus. Puji Tuhan. Omset kecil. Bayangkan hanya apa yang kita lihat saja bisa mengubah hidup kita. Berarti kan itu pintu masuk, mata, telinga, mikir, rasa, itu semua jalan masuk. Frekuensi apa yang kita terima, itu ada antenanya itu. Mata adalah pelita tubuh. Ya kan? Jadi makanya kendalikanlah, latihlah tubuhmu sedemikian rupa katanya kan. Latihlah. Artinya apa? Kalau kita memang nggak bisa lepas dari handphone, kontennya lah kita ubah. Paham ya saudara? Kalau memang saudara pengen ke mall, nanti kita bikin gereja di mall. Kita udah bikin di karaoke. Saudara suka ke karaoke, datang ke sini. Lantai 1, hall. Jangan naik ke lantai 2. Di sini kita karaokean bersama. Amin. Dan gereja adalah rumah Tuhan. Dan gereja itu adalah tubuh Kristus. Kalau saudara merasa, misalnya, kekurangan figur Bapa, gitu kan. Apapun, jangan, soalnya terlalu banyak ajaran. Saudara. Orang bisa hari ini kayak gini, kepahitan, karena bapaknya bersalah. Terus kita korek-korek, ya kan, masalah bapaknya. Ampunilah bapakmu. Wah, meraung-raung, nggak bisa, kayak kerasukan. Menggelepar-gelepar. Ya kan? Kenapa? Depresi membayangkan bapaknya. Justru kamu harus ampuni biar lepas. Jadi dinamakan pelepasan. Muntah-muntah. Udah selesai, duduk ya, kasih minum air. Bulan depan datang lagi, ampuni bapakmu, gelepar lagi. Masa gitu-gitu aja? Berarti itu image yang sudah terukir, saudara. Itu image yang sudah terukir. Gantikanlah itu, replace. Sekarang hanya ada gambar Kristus, amin. Kalau ada gambar Kristus, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang baik, semua yang suci, semua yang kudus. Pikirkan itu. Itu frekuensinya beda, saudara. Jadi gini ya, saudara ya. Saya kasih contoh ya.
1 tahun 365 hari. Betul ya? Kalau misalnya hari pertama sampai hari ke-159, separuh dari tahun itu. Omset kita itu jelek misalnya. Separuh tahun itu penjualan kita jelek. Yang bisnis, yang kerja, pokoknya penjualan kita jelek. Hati kita setengah tahun itu nggak enak. Selama setengah tahun itu kita khawatir, betul? Nah itu frekuensi udah kerja. Tiba-tiba kuartal ketiga, bulan 7, 8, 9 membaik nih. 10, 11, 12 mengganas. Tertutupi semua omsetnya. Terus saudara mau gimana? Saudara mau bilang ini tahun yang baik atau tahun yang buruk? Kalau frekuensi dunia, dia nggak bisa terima ini. Betul kan? Januari sampai Juni jelek. Kita harus cari tahu kenapa. Cari solusinya. Padahal kita nggak bisa lihat per 6 bulan. Kita nggak bisa lihat per hari. Kalau kita mau sebut tahun ini adalah tahun kelimpahan, berarti tahun ini yang kita lihat. Amin. Jangan menyimpulkan hanya 1-2 perkara dalam hidupmu. Jangan meremehkan hidupmu karena 1-2 hal dalam hidupmu yang tidak sesuai. Seolah-olah udah hancur lah ini. Akhir dari segalanya. Nggak bisa lagi ini. Jangan kayak gitu, saudara. Paham ya maksud saya? Karena secara keseluruhan, kalau tahun ini saudara percaya adalah tahun kelimpahan misalnya. Ya sudah, saudara pegang itu. Final. Kalau nampak yang nggak bagus di tengah, tembus pandang. Lihat image Kristus di sana. Wah, ngomong gampang sekali, Pastor. Iya, saya juga setuju. Ngomong gampang, makanya ngomong. Udah tahu gampang nggak mau ngomong. Betul kan? Udah tahu gampang ngomong, kenapa nggak ngomong? Waktu kita mulai perkatakan, maka emosi kita ikut. Kalau kita perkatakan yang buruk, emosi kita juga ikut, betul? Karena dalam jiwa kita kan ada 5 elemen, semua ikut ke sana, arahnya sana. Kalau kita ngomong yang bagus, semua elemen dalam jiwa kita itu ikut, imajinasi kita, memori kita, itu ikut ke sana. Kalau firman Tuhan yang kita lempar perkatakan, maka semuanya ikut ke sana, saudara. Tapi begitu kita lihat omset, 5 elemen jiwa juga ikut ke sana. Wah, mati ini, gimana ini? Betul kan? Kalau gitu, arah pandangan kita adalah Kristus. Kalau ada omset kurang, Kristus, eklesia, ambasador. Perkatakan, berkati. Amin. Berkati bisnismu. Berkati pasanganmu. Berkati orang tuamu. Berkati anakmu. Berkati cucumu. Berkati semua yang ada padamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri.